Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya disehatkan jiwanya dan raganya. Nah, pada video kali ini karena memang terlalu banyak yang bertanya, ngirim foto tentang penyakit yang kayak sepele, cuma kalau didiamkan akan semakin melebar, menyebar. Nyoba-nyoba obat ini, nyoba obat itu, bukan tambah bagus, tambah melepuh, tambah melebar, tambah nggak bisa dikendalikan, merembet kemana-mana. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka kalau sahabat-sahabat punya penyakit kulit, walaupun sekecil apapun, karena penyakit kulit itu banyak, ada herpes, ada kandidiasis, ada dermatitis, ada akne, ada mikosis, kemudian ada skabies, ada abses, banyak sekali macamnya ya. Maka dari itu tidak semua salep itu cocok untuk semua penyakit kulit, dan ada selain salep, obat minumnya perlu, makanannya harus dijaga juga. Nah, sebab itu saya akan menjelaskan di sini sebuah penyakit yang memang paling banyak, yaitu mikosis dermatitis. Mikosis dermatitis ini suka bersama-sama adanya. Mikosis itu penyakit karena infeksi jamur. Jamurnya bisa dari celana yang banyak sering kena keringat, bisa dari air yang kotor di WC umum, ya kan? Bisa dari penularan dari orang lewat sabun, lewat celana dalam ataupun pakaian dalam ataupun handuk. Nah, gitu ya. Kemudian bisa juga dari jamur tersebut melalui tikus, curut dan lain sebagainya yang ada di situ ke tempat tidur kita tanpa kita sengaja. Biasa pernah suka jatuh tuh pakaian ke bawah kasur. Nah, disitulah bersemayamnya, langsung kita pakai. Nah, biasanya yang terkena mikosis ini sering mengenai di bagian ketiak, di lipatan payudara kalau untuk perempuan, kemudian di bagian lipatan paha, dan di lipatan-lipatan yang lainnya, ataupun sering juga di leher, ya, leher bagian depan atau bagian ini. Dan tidak jarang juga adanya di bagian muka. Nah, ini yang suka bikin malu, ya, karena gatelnya itu, mikosis ini sangat khas. Gatelnya setiap malam, gatelnya pada saat kena keringat, gatelnya pada saat makan makanan yang mengandung protein tinggi, semakin gatel. Toge, telur, pete, jengkol, kacang tanah, wah, itu langsung terasa gatel banget. Dan tentunya akan mengganggu aktivitas kita sosial, bersosial jadi malu. Ya, walaupun orang lain nggak tahu, tapi kepedean kita menurun. Nah, ini kan mengganggu. Anda aktivitas bekerja akan terganggu, garuk-garuk sini sana. Nah, penularan dari diri ke sendiri ke orang, ke diri kita lagi. Misalkan kita tadinya gatelnya ada di perut. Nah, di perut. Nah, itu pada saat tidur nggak sengaja kita garuk. Nah, kan ada getahnya itu. Terus kemudian kita juga nggak sengaja megang bagian pipi kita. Nah, bisa terkena di pipi kita juga. Gitu cara penularannya, sahabat. Nah, kemudian karena digaruk, maka terjadi infeksi kuman, ya, karena digaruk, luka dia, masuk kuman, bakteri, sehingga terjadi apa? Terjadi dermatitis. Jadi mikosis dermatitis berarti anti jamurnya harus ada, antibiotiknya, anti kuman, bakterinya harus ada, begitu. Nah, sehingga ini dua-duanya perlu, obat yang dikonsumsi maupun obat yang diracik, ya, obat yang disalep, dioleskan. Nah, makanannya tolong 5 hal ini yang mengandung toge, mengandung pete, jengkol, kacang tanah, ikan laut, telur. Nah, 5 macam ini tolong dihindari. Bukan penyebabnya makanan ini, tapi kalau makan makanan ini semakin gatal. Boleh dibuktikan oleh sahabat-sahabat. Ya. Nah, kemudian gimana solusinya? Seringkali yang datang ke sini yang pesan salep kami, kemudian yang ngirim fotonya itu suka udah
pakai ini pakai itu, udah berobat ke sana kemari, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Ini Pak Bu, harus diperhatikan 3 hal. Tidak cukup mengandalkan salepnya, salep semahal apapun, kalau misalkan perlu dengan obat minum tapi nggak dilakukan, itu biasanya nggak sembuh. Kalau salep itu hanya menjangkau di bagian luar, bayangkan aja. Sedangkan gatal kita, penyakit kita sudah lama, udah mengakar ke bagian daging, jadi tidak terjangkau dengan salep doang. Jadi salep, obat yang diminum minimal 2 jenis, maksimalnya 3 jenis. Kemudian yang ketiga baru dipakai makanannya yang harus dihindari. Ya, tentunya hygiene, personal hygiene juga harus diperbaiki. Sabunnya sabun yang mengandung antiseptik. Ya, nah, yang saya anjurkan adalah sabun-sabun yang antiseptik. Silakan Bapak Ibu memilih sendiri banyak ya. Nah, adapun salep yang kita adakan di sini, ini dari tahun 2004 saya gunakan di klinik kami. Di klinik kami ini isinya ada anti pungi itu jamur, antibakteri, antivirus, antihistamin, antiinflamasi. Lengkap banget di sini. Nah, jadi kami nggak membuat langsung 1000 botol gitu, enggak Bu. Jadi kalau ada yang pesan, dilihat dulu, makanya dikirimkan tuh si fotonya, kondisinya gimana, karena beda. Walaupun isinya sama, tapi komposisinya itu beda. Wah, ini lebih banyak antivirusnya, anti jamurnya yang dibanyakin. Nah, gitu ya. Oh, ini lebih ke arah bakterinya yang lebih banyak, antibakterinya yang banyakin. Gitu. Jadi nggak sembarangan langsung disamaratakan, tidak, karena setiap penyakit beda-beda. Untuk jerawat itu beda lagi. Yang harus dibanyakin apanya? Dari 5 jenis salep ini salep untuk kalangan sendiri. Di klinik kami saja namanya RPB Cream, dan ini untuk kalangan sendiri. Karena apa? Karena ini bukan kita yang buat. Ya. Ini salep yang udah terkenal, ada di apotek. Cuman yang bikin kenapa saya beli di apotek tapi nggak begitu manjur. Nah, karena ini ada aturannya. 5 salep ini nggak asal dicampur, tidak. Ada aturan mainnya. Kemudian karena kita udah 16 tahun menggunakan salep ini, dari mulai formulasi baru, sehingga ini yang terakhir mendapatkan salep yang seperti ini. 15 gram sahabat, 15 gram, dan ini gak usah diragukan lagi. Kalau di apotek itu sudah terkenal salep-salep 5 macam ini ya. Nah, kemudian untuk Herpes juga bisa, untuk kutu air bisa, biang keringat bisa. Yang penting fotokan udah berapa lama, ke call center, ke WA center, fotokan, kirim fotonya, supaya kita raciknya semakin pas. Ini bukan herbal, ini racikan obat salep yang sudah paten di apotek. Nah, kita cuman meracik aja, cuman menambahkan supaya tepat gitu. Dipakainya pagi sama malam, pagi malam, tipis-tipis aja. 15 gram ini kayak kecil ya. Jadi kalau misalkan lukanya banyak ya ambil 3, cukup itu 3 itu untuk 1 bulan ya. Kalau untuk lukanya cuman jerawat 2 biji ya 1 cukup. Kalau misalkan luka, kan ada lukanya yang satu badan, ya nggak cukup 2, nggak cukup 3, cukupnya biasanya 8 atau 10. Tapi nggak usah langsung 10, boleh juga. Kalau 10 sih biasanya ada diskon sedikit. Nah, ada pengurangan gitu ya kalau 10 langsung. Nah, jadi kalau mau mencoba 3 dulu udah cukup insya Allah. Sahabat-sahabat, ketika jangan malu dengan penyakit ini, karena kalau malu biasanya disembunyi-sembunyiin, akhirnya kena ke mata. Itu bahaya kalau udah kena ke mata kan. Nah, jadi jangan digaruk. Kalau habis garuk juga harus cuci tangan dengan yang bagus ya, supaya nggak kena ke yang lainnya. Ke alat genital itu jangan sampai, dan nggak sedikit yang udah sampai ke alat vital,
laki-laki atau perempuan. Dan biasanya kalau perempuan atau laki-laki di tempat di perut bagian bawah di mana tempatnya celana. Nah, celana dalam tuh karetnya itu biasanya di situ, atau di bagian BH kalau untuk wanita di situ, karena senang sekali dia di tempat yang lembab gitu, pikosis dan dermatitis. Nah, itu dulu untuk kali ini, hanya 2 penyakit. Nah, yang selanjutnya nanti akan saya bahas tentang biang keringat herpes. Biang keringat dan herpes ini juga bisa kena ke anak-anak, remaja dan tua dewasa. Nah, ini sahabat, nggak boleh masuk ke mata, nggak boleh masuk ke makan, nggak boleh masuk ke alat vital atau ke genital, nggak boleh ini ya, nggak boleh digunakan masuk ke alat genital, terutama perempuan. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau pesan, silakan langsung ke WA Center RPB, hanya 1 nomor aja, 0822 99219988 ya, tidak ada nomor yang lain. Dan nomor rekeningnya nanti juga hanya 1 nomor aja, BRI Bidan Fani, hanya 1 nomor aja, nggak ada nomor yang lain. Kemudian pembayarannya gimana Kang? Pembayarannya sesudah produknya, obatnya diterima baru ditransfer, bukan COD, ditransfer sesudah barang diterima. Kalau bayar ongkirnya langsung berikan kepada kurir JNT cash, seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi banyak wasilah. Ini udah 16 tahun Bapak Ibu, banyak orang yang merasakan manfaatnya. Insya Allah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.